Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktaviani dengan NIM 1211916 dari kelas RG, mata kuliah Stadium General dengan dosen pengampu yaitu Pak Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul kelima dari Stadium General, yaitu Communication for Research dengan 4 submodul. Yang pertama ada Sex and Gender, Social Impact, Ensuring Visibility dan Inclusion and Diversity for Research. Jadi, communication your research adalah salah satu bentuk research yang berkaitan dengan menggunakan pendefinisian dilema serta penyusunan rencana penelitian. Nah, dalam communication for research ini terdapat 4 submodul tadi yang saya jelaskan, yaitu sex and gender, social impact, ensuring visibility, inclusion, and diversity for research. Untuk subbab pertama yaitu sex and gender dengan jenis kelamin dan juga dimensi gender penelitian seks, klasifikasi biologis individu sebagai laki-laki, sebagai perempuan, atau intersex berbeda dari konsep gender. Sikap dan perilaku sosiokultural yang kompleks dianggap berasal dari femininitas atau maskulinitas. Ketika suatu penelitian gagal memperhitungkan beberapa faktor ini, variabel yang berkontribusi pada hasil dapat diabaikan dan peneliti dapat dilaporkan kesimpulannya yang salah, menciptakan perbedaan dan memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Untuk social impact, dampak sosial akan membawa banyak sekali memuat orang dalam konteks luas untuk berhubungan dengan pekerjaan dan mendapatkan suatu hasil yang tidak terduga. Terdapat empati yang akan dibahas, what is empathy, what is empathy important, dan can empathy be trained. Jadi, empati merupakan kapasitas unik manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Dengan manfaat empati, yang pertama, memberikan kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandangan orang lain. Yang kedua, meningkatkan pemikiran yang kritis, kreativitas, imajinasi, dan juga motivasi. Lalu, apakah empati itu bisa dilatih? Jadi, empati bisa dilatih dengan proses refleksi seperti diskusi, menulis, dan menggambar yang memperluas perspektif kita yang dapat membangkitkan suatu empati yang ada. Jadi, setiap individu memiliki tingkat empati yang berbeda-beda, tapi bisa terlatih. Untuk subbab yang selanjutnya ada ensuring visibility dengan 7 strategies for science to communicate their research and create a brand. Jadi untuk mempromosikan artikel Anda untuk memaksimumkan minat, terdapat beberapa cara untuk memaksimalkan visibility artikel. Yang pertama, menemukan jurnal yang sesuai. Jadi, jika Anda ingin artikel Anda menjangkau audiens target Anda, pemilihan jurnal yang tepat dengan ruang lingkup yang tepat untuk makalah Anda adalah langkah paling penting dan yang paling pertama Anda lakukan. Menemukan jurnal Elsevier untuk publikasi Anda sangatlah mudah dengan mengunjungi website journalfinder.elsevier.com. Kirimkan judul dan abstrak Anda, dan teknologi pencarian cerdas kami akan merekomendasikan kecocokan terbaik untuk pekerjaan Anda, dan Anda kemudian dapat mengirimkan makalah Anda langsung ke jurnal itu. Lalu, strategi yang kedua adalah publikasi.
Setelah artikel Anda diterima, biasanya artikel tersebut akan dapat diakses dalam beberapa hari melalui Science Direct atau platform terkemuka dari Elsevier untuk literatur ilmiah telah sejawat. Kami terus mengoptimalkan platform dan mengindeks konten yang berarti mesin pencari dan alat pencarian dan penemuan lainnya dapat menemukan dengan mudah. Lalu strategi yang ketiga, membuatnya untuk mudah ditemukan. Jadi Anda dapat meningkatkan jangkauan artikel Anda dengan meningkatkan daya tariknya ke mesin telusur seperti Google. Pengoptimalan mesin telusur SEO ini meningkatkan peringkat artikel Anda dalam hasil yang dikembalikan oleh mesin telusur tersebut. Jadi, semakin dekat ke bagian atas makalah Anda muncul, maka semakin besar kemungkinan untuk menarik pembaca, mendapatkan visibilitas yang tinggi di komunitas akademik, dan berpotensi mendapatkan lebih banyak kutipan. Untuk strategi selanjutnya, yaitu memperkaya artikel dengan mendukung format digital baru yang biasa digunakan dalam penelitian modern. Penggayaan ini menyempurnakan tampilan online artikel Anda dengan menawarkan wawasan yang lebih baik kepada pembacanya. Lalu, mempromosikan artikel Anda. Ada berbagai cara yang dapat Anda lakukan untuk mempermudah pembaca mengetahui dengan cepat apakah penelitian Anda relevan dengan kebutuhan dan minat mereka atau tidak. Misalnya, dengan menambahkan temuan utama penelitian Anda sebagai kutipan poin-poin di setiap bagian atas artikel online Anda. Jadi, sorotan penelitian ini tersedia untuk sebagai besar jurnal kita. Untuk strategi yang keenam, yaitu berbagi data. Berbagi data penelitian adalah praktik ilmiah yang paling baik. Berbagi data membuatnya dapat diakses dan memungkinkan orang lain untuk mendapatkan wawasan baru dan membuat interpretasi untuk penelitian mereka sendiri. Jadi sebagai penulis, Anda dapat memilih untuk menyimpan data Anda di repositori, seperti Mendeley, untuk membuat kumpulan data yang Anda dapat kutip sendiri secara independen dan menautkannya dengan artikel Anda. Anda juga dapat memilih untuk mengirimkan artikel data singkat yang ditinjau oleh rekan sejawat. Artikel Anda akan diindeks dan ditautkan dengan artikel penelitian asli Anda. Untuk strategi yang terakhir, yaitu ada konferensi. Jadi, presentasi dan jaringan di konferensi mempersonalisasi pekerjaan Anda, memberikan wajah dan suara, dan dapat menciptakan peluang baru untuk berkolaborasi. Pastikan Anda terhubung dengan delegasi lain di Facebook atau di LinkedIn dan mengarahkan mereka ke situs web atau blog Anda. Jika Anda membuat poster untuk konferensi, mungkin disertai selembaran. Anda juga dapat mempromosikannya di situs web Anda dan memberikan tautan di blog, profil media sosial, CV online, atau halaman institut lainnya yang Anda miliki. Untuk subbab selanjutnya ada Inclusion and Diversity Research, yaitu inklusi dan keanekaragaman untuk peneliti. Jadi, menurut data terbaru, keanekaragaman dalam akademisi mengarahkan pada penelitian ilmiah yang memberikan beberapa dampak lebih. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dan penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi, gimana cara mengintegrasikan
seks, gender, dan analisis interseksional ke dalam penelitian. Jadi cara yang pertama itu adalah membedakan jenis kelamin dan juga gender. Tujuan analisis jenis kelamin dan gender adalah untuk mempromosikan sains yang ketat dapat direproduksi dan bertanggung jawab. Memasukkan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam desain eksperimental telah memungkinkan kemajuan yang banyak di disiplin ilmu, seperti peningkatan pengobatan penyakit jantung, dan wawasan tentang dampak sosial dari bias algoritmik. Kami juga menyediakan peta jalan untuk analisis jenis kelamin dan gender lintas disiplin ilmu dan meminta peneliti, lembaga pendanaan, jurnal peer review, dan universitas untuk mengkoordinasikan upaya dalam menerapkan metode analisis jenis kelamin dan gender yang kuat. Jadi, jenis kelamin mengacu pada atribut biologis yang membedakan organisme sebagai laki-laki, perempuan, bahkan interseks, berkisar antara 1:100 sampai 1:4.500 pada manusia, tergantung pada kriteria yang digunakan. Dan hermafrodit, yang mana lebih dari 30% hewan bukan manusia dan yang bukan serangga 128. Gender mengacu pada faktor psikologis, sosial, dan budaya yang membentuk sikap, perilaku, stereotip, teknologi, dan pengetahuan. Lalu, bagaimana mengintegrasikan seks, gender, dan analisis interseksional ke dalam penelitian? Yang kedua adalah dengan cara mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam penelitian. Jadi yang dimaksud adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dasar yang dimensiasi genetik dan hormon untuk perbedaan jenis kelamin dan dalam kekebalan. Misalnya, menjanjikan wawasan tentang imunoreterapi kanker baru dengan yang pertama, bukti bahwa sistem pengenalan wajah salah mengklasifikasikan jenis kelamin lebih sering untuk wanita berkulit gelap daripada pria berkulit terang telah menyebabkan penyempurnaan dalam fisik komputer. Yang kedua, memahami respons berbasis jenis kelamin terhadap perubahan iklim memungkinkan pemodelan perubahan demografis yang lebih baik, di antaranya organisme laut dan efek hilir bagi manusia. Dan yang terakhir, analisis jenis kelamin ataupun gender dapat menjadi penting untuk interpretasi, validasi, reproduktivitas, dan generalisasi temuan penelitian. Untuk inclusion and diversity research, bagaimana caranya tadi? Yang ketiga, reproduksibilitas dan efisiensi. Jadi salah satu alasan penting kurangnya reproduktivitas dalam eksperimen adalah ketidakkonsistensian dalam pelaporan metodologis yang sangat bervariasi lintas disiplin ilmu dari biologi hingga kimia. Interaksi antara manusia dan robot, kedokteran, fisika, psikologi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada modul 4 ini, yaitu pada modul kelima. Yaitu modul Communication New Research dengan 4 submodul. Yang pertama ada tadi Sex and Gender, Social Impact, Ensuring Visibility, dan Inclusion and Diversity for Research. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
atau kurangnya materi yang saya sampaikan. Saya Lia Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.